Maka orang yang tidak siap sedia itu celaka. Jadi kedatangan anak manusia sampai ayat 39 dulu ya. Itu seperti ada tidak percaya kebangkitan. Kalau kita tidak beriman kepada kebangkitan, lalu apa iman itu? Tidak ada Kristen yang tidak percaya kebangkitan. Nangudamu itu yang sesat. Dia tidak belajar. Berarti dia Marang. opininya salah. Soalnya dia juga sekolah di kependetaan. Makanya saya bingung, Kak. Shalom Melia. Halo. Ya, silakan. Iya, aku mau nanya dong. Sekalian tadi kan ada yang nanya tentang rapture. Aku mau nanya itu Matius pasal 24 tuh. Itu maksudnya bukan rapture ya? Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, ini tanda kutip ya. Demikian pula halnya kelak kedatangan anak manusia. Jadi ini sebenarnya sudah jelas di ayat 37. Seperti di zaman Nuh, begitulah kelak kedatangan anak manusia. Di zaman Nuh itu sudah peringatkan orang. Tapi manusia di sana malah mengolok-olok Nuh. Dan mereka tidak berjaga-jaga. Tapi tiba-tiba mereka terkejut bahwa apa? Air bah langsung turun. Maka orang yang tidak siap sedia itu celaka. Yang selamat hanya Nuh dan menantunya dan istri-istrinya. Itu sebenarnya sudah jelas. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Jadi kedatangan anak manusia sampai ayat 39 dulu ya. Itu seperti air bah. Kalau air bah itu datang tiba-tiba dan orang itu terkejut, dan itu melenyapkan mereka, maka Yesus pun akan datang tiba-tiba dan itu melenyapkan orang. Ini tentang kedatangan, bukan tentang pengangkatan. Ya. Baru ke ayat 40. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah. Ini bukan tentang diangkat, tapi tentang mereka yang mendapat bagian di dalam kemuliaan itu. Bahwa ada yang percaya Yesus, mereka akan turut dibangkitkan. Yang tidak percaya itu belakangan. Tinggalkan itu yang dibangkitkan belakangan kalau orang mati dan akan dihakimi kemudian. Karena konklusinya itu di ayat 41. Bukan. Ayat 43. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu bahwa pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Jadi cerita Kristus yang membawa tipologinya Musa tentang kedatangannya kelak itu jatuh kepada kesimpulan untuk berjaga-jaga tentang hari yang tidak diketahui. Ya, maksud lain dari ayat ini tuh sebenarnya untuk mengajak kita itu sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Biar kita tidak ditinggalkan di dalam kebinasaan. Yang ditinggalkan di sana ya Dia yang dibinasakan. Yang di ayat yang seorang akan dibawa, yang lain ditinggalkan. Yang dibawa itu merujuk kepada orang-orang percaya, yang ditinggalkan itu orang yang tidak percaya. Karena tujuannya mau bersatu dengan Allah. Yang tidak percaya tidak bisa dibawa untuk bersatu dengan Allah di dalam kemuliaan. Ya ditinggalkan. Gitu loh. Ya. Oke. Thank you Elia, penjelasannya aku udah ngerti sekarang ayat itu. Mengapa banyak denominasi? Banyaknya denominasi itu merujuk kepada sebenarnya perpecahan. Dulu gereja itu hanya satu, kemudian
tahun 1054 ada skisma, yang Katolik berpisah dengan yang di timur, yang Barat berpisah dengan timur. Barat itu dipimpin oleh Kepatriarkan Roma yang menjadi keuskupan Roma sekarang, tahta Paus. Timur menolak Paus, Gereja Ortodoks. Kemudian dari Katolik di abad ke-15 lahir Protestan oleh Luther. Dari Protestan kemudian ada golongan-golongan baru seperti Calvin, baru akhir modern ini baru ada golongan karismatik bla 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 dan lain sebagainya ya. Nah, banyaknya denominasi gereja itu selain merujuk kepada perpecahan, tetapi di sisi lain itu juga menunjukkan keanekaragaman gereja Tuhan, keanekaragaman jemaat Tuhan. Jadi seperti bunga rampai dalam iman kekristenan ya. Secara penyembahan yang berbeda, ekspresi yang berbeda, tetapi substansi dan esensi yang diimani dan yang diajarkan itu tetap sama, yaitu ajakan untuk beriman kepada Dia yang hidup, yang telah mengalahkan kematian, dan di dalam Dia kita beroleh keselamatan, yaitu Yesus Kristus yang kita kenal. Ya, itu mengenai perpecahan gereja. Dan mengenai menghujat Roh Kudus, Yesus mengatakan hujat terhadap Roh Kudus itu tidak diampuni. Itu dalam konteks ketika Dia sedang melakukan pengusiran setan dan orang-orang Farisi menyaksikannya. Yesus mengatakan dosa hujat terhadap Roh Kudus itu tidak diampuni. Itu merujuk kepada peristiwa bahwa ketika Yesus itu melakukan pengusiran setan, Roh Kudus itu memberi pengertian kepada hati orang Farisi bahwa yang Yesus lakukan itu adalah pekerjaan Allah dan Dia adalah Mesias, anak Allah. Tetapi mulut orang Farisi itu menghujat kesaksian Roh Kudus di dalam hati mereka dengan berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, dia mengusir setan. Artinya, apa yang Roh Kudus saksikan di dalam hati orang Farisi mengenai Kristus sebagai Mesias, itu disangkali oleh mulut mereka dengan berkata lain. Itulah menghujat Roh Kudus. Dan orang Kristen gak mungkin menghujat Roh Kudus. Nah, bukti orang menghujat Roh Kudus itu apa? Yang pertama murtad, yang kedua dia menolak Yesus sampai dia mati. Penolakan terhadap Yesus sampai mati itu menghujat Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu menginjili semua orang di seluruh dunia, menuntun manusia seluruh dunia untuk datang kepada Kristus, to submit to Christ, untuk masuk kepada Kristus. Tetapi mereka oleh will mereka yang free itu menolak anugerah itu, maka itulah menghujat Roh Kudus. Kak, lalu ini kan juga ada teman saya yang suka baca Alkitab, terus dia baca hujat terhadap Roh Kudus, sama pernah lihat video katanya kalau menghujat Roh Kudus dari pikiran gitu atau nggak sengaja gitu, karena baca gitu tiba-tiba pikirannya aneh gitu, gak masalah kakak. Terus sama saya mau nanya, ajaran Katolik itu dibawa oleh Rasul Paulus gak sih kak kalau nggak salah? Terima kasih. Ya, menghujat Roh Kudus itu, misalnya kamu berkata-kata buruk tentang Roh Kudus dalam hatimu, dalam pikiranmu, itu bukan menghujat Roh Kudus. Karena menghujat Roh Kudus itu, misalnya kamu hujat Roh Kudus, kamu kata-katai dia, "Oh, Roh Kudus dasar kamu ini bla 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 bla." Nah, misalnya kamu lakukan itu. Tapi setelah itu kamu merasa bersalah dengan hal itu dan kamu datang dan mengaku dosamu. Itu kamu belum menghujat Roh Kudus. Karena yang membuat kamu meminta ampun dan mengaku dosamu itu pekerjaan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus sudah kamu hujat, nggak mungkin Roh Kudus menginsafkan kamu akan dosamu. Karena Yesus berkata, penghibur, penolong yang akan datang akan menginsafkan dunia akan dosa. Jadi, kalau kita berbuat dosa sebanyak apapun, sebesar apapun, dan setelah itu kita menyesali dosa kita, hujat yang mulut kita menghujat Tuhan, menghujat Roh Kudus dengan kata-kata, tapi setelah itu kita mengaku bersalah atas dosa-dosa kita itu dan datang kepada Tuhan meminta pengampunan. Petrus pernah berkata, ia adalah setia dan adil
Kalau kita mengaku dosa kita akan diampuni. Jadi selama mulut kita masih bisa meminta pengampunan dan kita menyesalinya dengan sungguh dan ada buah dari penyesalan itu, yakni pertobatan, itu belum menghujat Roh Kudus. Dan itu tidak hujat terhadap Roh Kudus. Begitu. Ya. Dan mengenai Katolik, iman Katolik itu diteruskan oleh suksesi Rasul Petrus dan Linus dari Roma. Gitu. Ya. Kemarin ada keluarga saya kan ada yang meninggal. Terus kami di keluarga kami ada yang Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Nah, di Katolik itu kan boleh berbicara dengan berbicara dengan yang sudah meninggal. Sedangkan di Protestan kata saudara saya tidak boleh karena berziarah di Kristen Protestan itu hanya bisa bersih-bersih saja. Nah, saya sedang diragukan dengan itu karena kata saudara saya yang satu, di Kristen Protestan tidak ada kebangkitan. Sedangkan Tuhan meninggalkan untuk membangkitkan orang-orang yang percaya. Protestan apa itu nggak mengakui kebangkitan? Mana ada Iya, saya sebut Bang Huda ya, Kak. Dia bilang gini, di Kristen Protestan tidak ada kebangkitan. Jadi berbicara dengan orang itu tidak pernah mewakili Protestan. Tidak percaya kebangkitan. Kalau kita tidak beriman kepada kebangkitan, lalu apa iman itu? Tidak ada Kristen yang tidak percaya kebangkitan. Nangudamu itu yang sesat. Dia tidak belajar. Berarti dia Marang. opininya soalnya dia juga sekolah di kependetaan. Makanya saya bingung, Kak. Loh, kok kayak gitu sih? Kan Tuhan Yesus meninggal kan untuk membangkitkan orang-orang percaya. Kenapa opininya seperti itu? Dan membuat saya bingung. Jadi saya bertanya kepada kakak. Enggak ada, itu sesat itu. Dia itu. Ya, orang Kristen imannya ya kebangkitan. Atas kebangkitan yang Kristus lakukan. Kalau kita enggak kebangkitan, apa itu? Ya, tanyakan lagi sama dia. Bilang aja yang dimaksudkan. Tapi enggak ada. Baik, Kak. Gitu, ya. Terima kasih, Kak. Ya. Shalom.